Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini seperti biasa kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya juga ditemani oleh sahabat saya Bang Jainuddin. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Pak Tung. Amin. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sahabat beriman dimanapun berada, baru-baru ini ada kejadian ya, di mana seorang pemuda itu mencuri pisang. Iya. Satu tandan mencuri pisang. Di kebun, bukan di pasar. Oh, di kebun ya, di kebun. Mencuri pisang di kebun. Dia seorang yatim. Dan ternyata dia juga seorang yang tidak punya lah, istilahnya seperti itu. Nah, kita melihat kasus itu bagaimana Pak Ustadz? Apa yang bisa diambil hikmah dari kasus tersebut Pak Ustadz? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jadi kalau persoalan seperti tersebut, bahwa yang saya amati cerita itu adalah seorang anak yang kurang mampu, akhirnya tahu ya, tangkap, kemudian diinterogasi nggak taunya, kemudian dilihat nggak taunya anak tersebut kurang mampu. Nah, pada saat orang-orang di daerah tersebut atau di desa tersebut itu tahu di daerahnya itu kurang mampu, khususnya adalah kepala desanya. Kepala desa ya? Kepala desa atau kepala dusun yang itu laporan ke otoritas pemerintahan di situ, dia harusnya laporan karena ada warganya yang memang tidak mampu, kemudian ada jalan. Nah, kalau memang itu terjadi beberapa bulan, tahun, umpamanya itu anak itu memang dia hanya nggak bisa ngapa-ngapain, makan itu hanya cuma nasi dengan garam umpamanya, kemudian dia mencari pisang hanya untuk makannya aja umpamanya. Nah, di titik itu kalau memang ada di sekitar masyarakat situ ada orang yang memang tidak mampu, kemudian masyarakatnya itu membiarkan, dan di situ ada masyarakat yang beberapa orang itu mampu dan dia tahu dan dia biarkan, itu dosa. Oh, seperti hadis tidak masuk surga seseorang yang tidur dalam perut kenyang tapi tetangganya kelaparan. Iya, betul. Jadi dia dosa. Nah, ini kita harus waspadai. Karena apa? Makanya sedekah itu memang istilahnya dianjurkan di dalam Islam itu seperti itu. Jadi kalau sedekah itu dianjurkan. Nah, sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, yang terdekat dari rumah yang mampu, yang terdekat dari orang yang mampu ya di daerah situ ya, sehingga di titik itulah sebenarnya bisa mengangkat saudara-saudaranya yang lain. Kalau dia mampu, kemudian dia ada kerjaan, diangkatlah orang-orang yang tidak mampu tersebut atau anak-anak yang tidak mampu tersebut untuk bekerja, nggak apa-apa. Ada masalah sehingga dia itu punya pegangan uang, sekiranya bisa untuk belanja dan sebagainya, silakan aja, tidak ada masalah. Dan itu orang-orang ini termasuk orang-orang yang disukai oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau di desa ada seperti itu, kemudian dia tidak memberikan, dosa. Nah, orang yang mampu di daerah situ dosa. Di lain sisi kita nggak boleh menghakimi sendiri tentang kejahatan-kejahatan yang terjadi di sekitar kita kan? Nggak bisa seperti itu. Saya punya kebun, kelapa saya dibakar sama orang-orang, beberapa orang, bukan orang-orang ya, hanya satu orang aja dibakar, tapi ya saya diam aja. Kebun kelapa saya, gimana ya? Saya nggak tahu kenapa dia bakar kan gitu ya. Kenapa dia bakar aja saya nggak tahu sebenarnya. Tapi ya sudah, saya biarin aja. Saya serahin aja sama Allah, kemudian nanam pohon kelapa lagi, kan begitu. Ya, nanam pohon kelapa. Nah, nanti kalau beberapa kali seperti itu ya nanti kita omongan ke desa, enaknya orang ini bagaimana. Kalau memang dia tidak mampu, ayo kerja di ladang saya, kan seperti itu. Sehingga dia merasa bisa ngasih makan istri atau
anak-anaknya sehingga dia tidak nyuri lagi, kan seperti itu. Dan ini memang kita harus proaktif seperti itu. Jadi bukan berarti terus kita kecurian kemudian ya kembaliin gitu ya, enggak seperti itu juga. Karena pada saat kita itu dicuri atau dirusak atau dibakar dan sebagainya, bisa aja itu ujian dari Allah aja melalui orang tersebut. Jadi nggak perlu emosi. Jadi pada saat kelapa saya dibakarin ya saya cari pohon kelapa lagi, ya nanam lagi gitu aja. Jadi nggak perlu apa-apa, paling nanti ya nanti kita laporin di perangkat desa gitu aja, gimana caranya. Kalau enggak nanti ya didatengin rumahnya, diajak ngomong baik-baik, kamu kenapa kamu bakar, kamu kenapa ini diajak ngomong, nggak boleh dengan ada kekerasan. Kalau dia ya saya lapar lah, tapi kenapa kamu bakar? Mau kamu ambil aja pohonnya tapi lapor ya, kan gitu. Kamu ambil aja buahnya kan, tapi lapor ya, kan gitu. Ngomong gitu ya. Iya lah. Ini ngajarin orang itu bukan nyuri, ngajarin orang itu meminta. Boleh, dan kalau memang itu hak kita dan kita ikhlas, kan nggak apa-apa. Kalau dia meminta kita ikhlas kan, itu kan amal soleh kita. Sebenarnya ya gitu aja. Jadi menahan agar dia tidak mencuri, tetapi kita juga mendapatkan pahala, kan seperti itu. Jadi boleh ngomong, boleh, nggak ada masalah, silakan ngomong ya gitu, kan seperti itu harusnya. Ustaz, melihat kejadian yang tadi tentang pencurian pisang karena ketidakmampuan dalam menghidupi kehidupannya, di rumah atau di sekitar rumah saya itu ya di Jakarta ini kan tidak ada seperti orang seperti susah itu yang terlihat secara fisik susah, tapi kebanyakan orang rumahnya besar, ini rumah warisan ternyata Ustaz. Tapi penghuninya ini tidak bekerja, alias janda gitu kan, kerjanya serabutan, cuci baju, Janda umur berapa nih saya mau tanya nih? Atau janda anak umur berapa? Anaknya udah gede-gede lah udah. Nah, rumahnya besar tapi kan ekonomi susah Ustaz. Nah, kita kan memandang bukan dari rumahnya, dari kehidupan sehari-harinya. Nah, apakah kita juga harus memberikan zakat mal, zakat fitrah di bulan Ramadan? Apakah mencari seperti itu di sekeliling rumah kita juga, Ustaz? Ya, lebih bagus seperti itu. Memang seperti itu bagusnya, dikasih, kemudian sedekah, kasih dia bisa makan, ini itu, makan itu. Untuk orang yang mampu itu berapa sih ya, sekali makan itu paling kan 25.000 lah. Kalau kita berikan setiap hari kan bagi orang yang mampu kan nggak ada masalah, itu sudah menolong Pak. Ya, walaupun maunya anaknya udah gede-gede, udah punya kerja, ya mereka kan punya tanggung jawab sendiri. Kalau anaknya sendiri nggak mampu kan nggak bisa disalahkan. Tapi kalau anaknya sendiri mampu, ya anaknya yang nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala, yang tidak menolong orang tuanya, kan seperti itu. Jadi dia akan bertanggung jawab. Tapi kalau orang dekat-dekatnya itu mampu itu maksudnya ya bisa makan, bisa ini, ada tabungan, walaupun ada kelebihan untuk memberikan ke orang lain ya. Itu boleh, silahkan, dan itu menjadi amal soleh. Dan amal soleh itu tidak menunggu di bulan Ramadan. Setiap saat amal soleh. Kebutuhan dia nggak bulan Ramadan aja, setiap hari butuh. Orang-orang yang dia sudah mensedekahkan hartanya, menginfakkan hartanya itu setiap harinya, dia tidak menunggu bulan Ramadan. Pada saat di bulan Ramadan dia tetap bersedekah, berinfak dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti inilah yang tetap akan menjadi disukai oleh Allah Ta'ala, karena dia tidak melihat Ramadannya, dia melihat kesehariannya, dia mengeluarkan, menginfakkan, mensedekahkan hartanya itu di jalan Allah Ta'ala. Jadi sehari-hari dia insya Allah sudah ikhlas, walaupun 25.000, walaupun 50.000 umpamanya ya, anggap aja 50-50.000 lah. Pada saat dia bulan Ramadan dia tidak berpikir bahwa pahala besar, enggak. Makanya yang harus kita pahami adalah pada saat ada seseorang di tempat tersebut, janda yang dia itu buruh serabutan,
mohon maaf ya, buruh cuci pakaian, cuci-cuci, bersih-bersih rumah, dan dia masih ada kekurangan, ya yang kita di dekatnya yang harus membantu. Haruslah ya, harus itu maksudnya kita yang mampu itu harus membantu, karena itu akan menjadi energi nanti di akhirat. Energi, saya bilang energi, sebenarnya itu amal soleh nanti kita di akhirat. Jadi kerjakan mulai saat ini, tidak usah menunggu Ramadan. Mau ngerjain amal soleh kan nunggu Ramadan, gak lucu jadinya. Ya nggak usah, kerjain aja sekarang. Sehingga itu dalam mengerjakan sedekah atau infak itu menjadi habit, menjadi kebiasaan yang baik. Dan itu sudah tahu bismillah, dia bismillah udah tidak ingin diketahui sama orang lain. Contoh umpamanya, pada saat yang ngasih sedekah atau infak kepada anak yatim, oh itu bagus. Tapi pada saat ngajak anak yatim ke rumah kita, itu bisa menjadi persoalan di hadapan Allah Ta'ala. Persoalannya di mana? Bukan ngajak anak ya, bukan memberikan sedekah atau infak kepada anak yatimnya sebenarnya. Persoalannya itu di diri kita. Menjaga hati. Nah, menjaga hati pada saat kita itu memasukkan anak yatim ke rumah, kita memberikan infak atau sedekah, kemudian kita minta doa, aduh habis tuh sedekah bisa selesai di titik itu. Kemudian di luar itu kita woro-woro bahwa saya habis datangkan anak yatim, selesai sudah. Nah itu kan jadi masalah untuk amal soleh kita kelak. Nah di situ jangan, mending kita nggak perlu ada orang yang tahu. Kalaupun ada orang tahu, karena memang kita mengajari, jadi bukan kita mau sombong. Kan kita mengajari, bukan kita mau sombong. Kita merasa iman kita masih lemah ya. Ya, merasa iman kita lemah sehingga kita nggak perlulah kita itu ngobrol atau ngomong atau diomongkan kepada orang lain. Insya Allah kalau seperti itu, insya Allah Allah itu suka kepada kita. Insya Allah seperti itu ya. Jadi kita belajar memahami lingkungan. Nah kita yang kita kerjakan hanya satu, memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan makan semata-mata karena Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat diri kita untuk kita semakin semangat untuk membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Jadi yang janda-janda yang dalam sehari-hari kekurangan, yang janda-janda yang anaknya juga sudah gede-gede tapi tidak tahu dan dia kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat bagi diri kita, menjadi amal soleh, dan bagi saudara-saudara yang lain juga bisa menjadikan semangat agar dalam melakukan ibadah itu jangan sampai salah di hadapan Allah Ta'ala. Amin. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, demikian tayangan kami kali ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.